Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sendiri Lailatul Munawwaroh dan ada Doni Dwi Sahendra Putramani dan Rasmawati. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang dasar-dasar optika geometri. Halo, saya Doni akan menjelaskan mengenai karakteristik medium bening. Jika kita lihat pada benda bening, cahaya yang terkena benda bening itu dapat menembus benda dan kemudian diteruskan. Nah, benda-benda itu adalah benda yang dapat diteruskan, misalnya itu seperti kaca, terus ada loop, dan kemudian ada namanya prisma. Nah, mengenai karakteristik medium bening, jadi di sini ada medium. Nah, di situ ada peristiwa refraksi yang disebut dengan, kita biasa menyebutnya dengan pembiasan. Jadi yang disebut dengan pembiasan itu adalah cepat rambat dari satu medium ke medium lain itu kondisi partikelnya berbeda. Jadi di situ ada dua indeks bias. Yang pertama itu indeks bias relatif, selanjutnya mutlak. Nah, yang mutlak ini itu yang bekerja di dalamnya itu cepat rambat cahaya saat dia di ruang hampa, dan kecepatan cepat rambat cahaya saat melewati satu medium. Nah, didapatkanlah nilai indeks bias. Lalu, kalau kita ingin mencari relatif suatu indeks bias, itu bisa dicari dengan kita mau cari relatifnya ke siapa? Relatif ke indeks bias, misalnya nih air ke udara atau udara ke air. Nah, jika kita ibaratkan satu itu air, N1, dan udara itu 2, maka untuk mencari indeks bias relatif pada air tadi N1 per N2, begitupun sebaliknya, tinggal kita balikan saja gitu loh. Jadi dia mau kemana-kemana itu tergantung, atau istilahnya relatif. Nah, indeks bias tadi itu tergantungnya ya dari medium yang berbeda-beda. Mau bisa saja dari lumpur ke udara, lumpur ke air, minyak ke air, dan itu semua relatif. Dan kita masuk ke pembiasan oleh prisma. Tadi kan udah dijelaskan kalau karakteristik medium bening itu dapat dilihat jika benda itu menerima cahaya, dan cahayanya itu tidak dipantulkan namun diteruskan gitu loh. Dan di sini saya selanjutnya akan membahas mengenai pembiasan oleh prisma. Nah, jika diiris nanti dia membentuk segitiga. Prisma ini membentuk segitiga maksudnya. Dan jika cahaya prisma itu datang dan dia meninggalkan, atau saat diteruskan dia mengalami pembelokan. Pembelokan atau kita mengenalnya dengan penyimpangan. Istilahnya itu deviasi. Di sini saya akan mencari penyimpangan pada indeks penyimpangan atau deviasi pada prisma. Baik, di sini saya akan membahas mengenai pembiasan pada prisma. Jadi prisma ini dia membentuk segitiga kalau dia dibelah dan kita lihat dari dalam. Dan segitiganya boleh segitiga sembarang ya, tidak harus segitiga sama sisi sama kaki. Jadi kita lihat di sini ada sinar masuk, lalu ada sinar keluar. Dan untuk refleksi dari sinar itu kita membuat garis seperti ini. Nah, dan di setiap refleksi itu dia membentuk sudut dari pembelokannya. Jadi dia membelok sekitar deviasi 1 untuk sinar masuk, dan saat dia keluar dia membelok atau menyimpang sebesar deviasi 2 gitu. Dan yang perlu kita ketahui, pada segitiga ini kita harus mencari tahu garis normal yang membentuk dari sinar masuk dan keluar. Nah, untuk sinar masuk dan keluar itu dia membentuk tegak lurus ya, dengan sisi kiri atau kanan segitiga. Kalau kiri itu kan masuk, sedangkan yang kanan itu keluar. Jadi dia ada di situ garis yang siku-siku. Jadi dia tegak lurus gitu, N masuk dan N keluarnya. Lalu kita perhatikan
dari garis normal itu terhadap deviasi, dia tuh membentuk sudut P1 untuk garis normal masuk dan P2 untuk garis normal keluar. Lalu setelah itu kita telisik lagi nih. Di deviasi 1 dan P1 itu sama besar nilainya dengan theta 1. Jadi itu kayak refleksi yang dihadapkan dengan sinar masuk dan antara sinar masuk dan garis normal. Nah, membentuklah dia theta 1. Nah, begitu juga dengan theta 2. Jadi dia theta 2 itu sinar keluar, antar sinar keluar dan garis normal keluar gitu. Jadi kan kalau kita perhatikan itu deviasi 1 dan P1 itu sama dengan theta 1. Begitu juga dengan theta 2. Deviasi 2 sama dengan P2. Lalu berarti kita dapat simpulkan bahwa jumlah deviasi yang terbentuk itu adalah sigma deviasi. Artinya di sini ada masuk dan keluar, artinya deviasi sama dengan deviasi 1 tambah deviasi 2. Setelah kita bolak-balikan, didapatlah deviasi 1 sama dengan theta 1 kurang P1. Begitu juga deviasi 2, theta 2 dikurang P2. Dan jika deviasi sama dengan deviasi 1 tambah deviasi 2, maka deviasi itu kita dapat artikan setiap deviasi tadi di atas itu ada theta 1 kurang P1 tambah, ya kan, deviasi 2. Deviasi 2 itu nilainya theta 2 dikurang P2. Dan kita substitusikan, dapatlah seperti ini gitu. Theta 2 deviasi sama dengan theta 1 tambah theta 2 kurang dalam kurung P1 tambah P2. Nah, di sini kita perhatikan, jadi ini membentuk atas dan bawah itu membentuk sudut. Nah, sudutnya ini bisa kita katakan dengan sebagai sudut yang atas itu beta, yang bawah itu alfa. Kalau kita geser sudut alfa ke menyinggung sudut beta, itu dia bakal membentuk sudut 180 derajat. Yang artinya jika beta disandingkan dengan maksudnya beta disandingkan dengan alfa, maka itu membentuk sudut 180 derajat. Nah, itu kalau kita perhatikan nilai P1 sama P2 itu kan sisa dari nilai beta. Artinya nilai beta itu sama dengan nilai P1 tambah P2. Nah, seperti ini. Jadi kita dapatkanlah nilai deviasi prisma dari tadi kan ada yang dalam kurung tuh theta 1 tambah theta 2. Setelah kita sederhanakan lagi, ternyata deviasi sama dengan theta 1 tambah theta 2 dikurang beta, seperti itu. Baik, saya Lailatul Munawwaroh. Di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan Doni tadi mengenai deviasi minimum. Jadi sebelum kita masuk ke apa itu deviasi minimum, kita harus tahu dulu apa itu sudut deviasi. Jadi sudut deviasi itu merupakan sudut yang dibentuk oleh sinar datang dengan arah sinar yang meninggalkan prisma. Jadi, kapan sih sudut deviasi minimum itu terjadi? Sudut deviasi minimum terjadi pada saat sudut datang pertama sama dengan sudut bias yang kedua. Nah, kita bisa lihat pada gambar di sini ada theta 1 sebagai sudut datangnya atau sinar datangnya, dan di sini ada theta 2 sebagai sinar yang meninggalkan prisma. Lalu di sini ada sudut biasnya, sudut penyimpangan pertamanya, yaitu pada delta 1, dan di sini ada sudut penyimpangan keduanya delta 2. Pada sudut penyimpangan kedua di delta 2 ini terjadi deviasi minimum di deltanya. Nah, disinilah terjadi deviasi minimumnya. Baik, kita masuk ke persamaan deviasi minimum. Pada persamaan deviasi minimum, kita menggunakan persamaan matematik do delta per do theta 1 sama dengan 0. Dengan theta adalah fungsi dari delta 1 untuk n1 sama dengan 1 dan n2 sama dengan 2. Kita masuk ke pembiasan pertama. Pada pembiasan pertama terdapat sin theta 1 sama dengan n sin rho 1. Dengan theta sama dengan RC sin n rho 1. Pembiasan kedua,
sin theta 2 sama dengan n sin rho 2. Dengan theta 2 menghasilkan arc sin n sin rho 2. Tetapi karena rho 2 merupakan beta ditambah rho 1, maka diperoleh persamaan. Nah, theta 2-nya ini kan tadi arc sin n sin rho 2. Arc sin-nya kita tuliskan lagi dalam kurung n sin. Nah, rho 2-nya ini kita ganti menjadi beta ditambah rho 1. Oleh karena itu, deltanya kita dapatkan persamaannya. Pada pembiasan prisma tadi kita dapatkan bahwa delta sama dengan theta 1 ditambah theta 2 dikurang beta. Nah, jadi kita masukkanlah theta 1-nya ke sini, kemudian ditambahkan theta 2-nya. Theta 1-nya tadi arc sin n sin rho 1 ditambah theta 2-nya arc sin yang tadi kita dapatkan di atasnya, arc sin n sin beta ditambah rho 1, kemudian kita tuliskan betanya. Nah, jadi kita ini punya persamaan karena turunan dari delta per rho 1 sama dengan 0, yang berarti dia itu beta ditambah rho 1 sama dengan rho 1. Nah, kita jadikan betanya menjadi 2 rho 1 karena pindah ruas ya. Beta rho 1-nya pindah ruas jadi 2 rho 1 betanya. Nah, rho 1-nya ini menjadi 2 akar beta. Nah, ini deviasi minimum. Tetapi tidak hanya sampai di sini karena kita masih mempunyai rho 1 dan ditambah rho 2 sama dengan beta. Maka beta per rho 2 ditambah rho 2 sama dengan beta. Jadi gini. Dia rho 2-nya rho 1-nya kan tadi beta per 2 nih. Makanya beta dikurang rho 1-nya kita masukkan beta per 2. Rho 2-nya tetap dan sama dengan beta. Maka rho-nya itu menjadi beta per 2. Karena kan rho 1-nya beta per 2. Rho-nya jadi beta dikurang beta per 2 menjadi beta per 2. Kita lanjut sehingga rho 1 ditambah rho 2 sama dengan beta per 2. Deviasi minimum. Juga delta 1 sama dengan delta 2 dan theta 1 sama dengan theta 2. Dalam keadaan ini, delta disebut dengan delta minimum atau delta M. Dari theta sama dengan beta ditambah delta M per 2 dan rho 1 sama dengan beta per 2. Kita masukkan N-nya sama dengan sin theta 1 per sin rho 1. Kita udah punya tadi theta 1-nya beta ditambah delta M per 2 dan rho 1-nya beta per 2. Kita masukkan jadi sin setengah beta ditambah delta M per sin setengah beta. Sin setengahnya kita coret, jadi sisanya tinggal beta ditambah delta M per beta. Atau bisa dituliskan menjadi delta M sama dengan N dikurang 1 dikali beta. Nah, untuk medium luarnya kan N1 dan medium prismanya itu N2. Maka kita tuliskan menjadi delta M sama dengan N2 dikurang N1, karena tadi N-nya ada 2 ya, dikurang 1 dikali beta. Nah, inilah merupakan persamaan deviasi minimum yang kita pakai. Dispersi cahaya. Dispersi cahaya adalah gejala peruraian cahaya putih atau polikromatik menjadi cahaya berwarna-warni atau monokromatik. Cahaya putih merupakan cahaya polikromatik, yaitu cahaya yang terdiri atas banyak warna dan panjang gelombang. Jika cahaya putih diarahkan ke prisma, maka cahaya putih akan terurai menjadi cahaya merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Cahaya-cahaya ini memiliki panjang gelombang yang berbeda. Setiap panjang gelombang memiliki bias indeks yang berbeda. Semakin kecil panjang gelombangnya, semakin besar indeks biasnya.
dispersi cahaya berarti ada prisma. Prisma ini terbuat dari kaca. Kemudian ada lalu kita sinari dengan cahaya putih atau polikromatik. Nah, polikromatik ini adalah komponen-komponen spektrum warna yang berbeda. Oke. Cahaya putih tadi masuk dibiaskan oleh prisma yang terbuat dari kaca ini, kemudian diuraikan Oke. Lalu cahaya putih tadi diuraikan menjadi komponen-komponen warna. Jadi komponen warnanya itu ada merah, oranye, hijau, kuning, biru, nila, dan ungu. Nah, dispersi cahaya sendiri adalah penguraian cahaya menjadi komponen-komponen warna yang ada, yaitu ini Mejiku, Hibi, Niu. Nah, mengapa demikian? Karena adanya perbedaan deviasi untuk setiap panjang gelombang. Panjang gelombang tadi panjang deviasi ini nanti kita lihat di sini warna merah dan ungu. Ungu ini lebih banyak dibiaskan karena ini dia dibelokkan gitu. Masih gambarnya karena nih dibelokkan gitu. Mengapa demikian? Karena panjang deviasi tadi yaitu warna merah sama ungu. Jadi warna ungu ini lebih dominan banyak dibiaskan daripada warna merah, maka ini terjadinya pembelokan. Jika indeks bias warna merah adalah NM itu dibaca dengan indeks bias sinar merah. Dan sudut deviasi warna merah adalah itu gambarnya berbentuk bukan Q, apa itu M. Itu dibaca deviasi sinar merah. Sedangkan indeks bias warna ungu adalah gambar N seperti U, itu indeks bias sinar ungu. Dan sudut deviasinya adalah gambar Q atas dan ada U, itu dibaca deviasi sinar ungu. Maka lebar sudut spektrum cahaya putih yang dihasilkan oleh prisma adalah sebagai berikut. Oke, ini hasilnya. Lebar sudut tersebut dinamakan sudut dispersi. Sudut dispersi itu bentuknya itu seperti nih, gambar lambda theta. Gambar apa ini? Plan paralel adalah sekeping kaca yang kedua sisinya sama panjang dibuat sejajar. Kaca plan paralel dapat digunakan untuk melayani jalannya sinar yang mengalami pembiasan dan untuk membentuk sebuah indeks bias pada kaca tersebut. Selanjutnya ada pembiasan pada kaca plan paralel. Untuk peristiwa pembiasan ini terjadi saat berkas cahaya melewati bidang batas antara dua medium bening yang berbeda indeks biasnya. Misalnya pada bidang batas antara udara dan air. Setelah itu di dalam air cahaya akan merambat lurus membentuk sudut yang besarnya tertentu terhadap garis normal antara bidang batas dua medium tersebut tadi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan
tentang menentukan besar pergeseran sinar pada kaca pelan paralel. Nah, kita tinjau arah sinar di dalam kaca pelan paralel. Kita perhatikan gambarnya. Pada segitiga ABC, siku-siku di B, cos R1 sama dengan D per S. Maka S-nya didapatkan D per cos R1. Pada segitiga ACD, siku-siku di D, sin alfa sama dengan T per S. Maka T sama dengan S sin alfa. Untuk pergeseran sinarnya sejauh T, maka T-nya didapat D per cos R1 dikali sin alfa. Karena I1 sama dengan alfa ditambah R1 dan alfa sama dengan I1 dikurang R1, maka didapat T sama dengan D dikali sin. Kita ganti alfanya menjadi I1 dikurang R1 per cos R1. Ketentuan lain adalah berlaku untuk I1 sama dengan R2 dan R1 sama dengan I2 dengan keterangan D sebagai tebal balok kaca dengan satuan cm, I-nya sebagai sudut datang satuan derajat, R-nya sudut bias satuan derajat, dan T-nya pergeseran cahaya dengan satuan cm. Baiklah, sekian pemaparan materi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kekhilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.